Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut prevalensi penggunaan narkotika telah mencapai 2,23% dari total populasi penduduk Indonesia, atau sekitar 4,2 juta jiwa penduduk Indonesia menggunakan narkotika. Pada tahun 2015, angkanya diperkirakan naik menjadi 2,8% atau sekitar 5,1 hingga 5,6 juta jiwa. Tren penyalahgunaan narkotika saat ini didominasi ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin, dan kokain. Bahaya dan kerugian akibat penggunaan narkoba pun tak main-main. Berdasar data BNN, sedikitnya 15 orang setiap tahunnya mati akibat penyalahgunaan narkotika dan kerugian negara mencapai 50 triliun rupiah per tahun. Pak Anang, penangkapan 2 polisi Kalimantan Barat di Malaysia itu kan berawal dari penangkapan seorang perempuan Filipina di Bandara Kuala Lumpur. Apakah ini juga mengindikasikan bahwa penegak hukum khususnya 2 polisi itu terkait dengan jaringan internasional? Ya, itu dibuktikan oleh polisi Malaysia. Ya kan, itu pembuktiannya nanti polisi Malaysia. Kita tidak bisa, tapi yang jelas memang kita memang punya radar untuk scanning itu, ya kan? Apalagi sebelumnya tadi Anda katakan ini ada kaitan keluarga-keluarga dan ipar-ipar. Ya, itu sebabnya kenapa radar kita juga mengarah ke sana. Tapi untuk pembuktian itu memang tergantung dari penyidikan. Khusus tentang polisi ini nanti yang membuktikan adalah polisi Malaysia. Ya, Anda juga tahu Pak informasi mengenai istrinya polisi Ida Endri yang beberapa saat lalu pernah kehilangan perhiasan belasan miliar rupiah. Ya denger aja karena heboh itu ya. Nah, apakah BNN juga punya data bahwa ini ada kaitannya dengan jaringan atau sindikat narkoba dengan jumlah uang yang fantastis? Kita scanning memang dilakukan, ya kan? Tapi ada tapinya. Pembuktiannya kan harus kita usahakan. Yang jelas adiknya sudah masuk, keponakannya sudah masuk, kakaknya juga sudah masuk. Tapi untuk pembuktian itu memang perlu secara yuridis, ya kan, kita bisa mengungkap gitu loh. Nah, tapi kalau belum, ya itu hanya scanning aja, ya kan? Scanning aja. Iya. Data dari BNN sendiri mengenai istrinya Ida Endri dan Ida Endri sendiri sampai di mana? Makanya kita baru scanning aja. Artinya ya kita petakan lah itu, karena kondisinya demikian ya, tapi untuk pembuktiannya kan harus kita ungkap. Pak Anang, data terakhir dari BNN, seberapa besar sih sebetulnya sindikat internasional yang sedang berkeliaran di Indonesia? Ya cukup besar. Cukup besar atau besar sekali? Ya bayangkan Mbak, demand-nya ada 4 juta orang. Berapa 4 juta pengguna? 4 juta pengguna. Artinya demand-nya 4 juta orang. Itu pengguna yang sudah menjadi pengguna, belum lagi pasar-pasar atau potensi baru. Makanya pengguna. Itu pengguna, belum yang baru ya. Pengguna ini coba bayangkan berapa kebutuhan Indonesia satu hari tentang narkotika. Bisa dihitung sendiri, cukup besar. Itu sebabnya kita sekarang ini merubah cara pandang bagaimana pengguna ini supaya tidak dipenjara, tapi direhabilitasi. Ini adalah laskarnya sindikat narkotika. Harus kita sembuhkan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka dia akan menjadi laskarnya. Sindikat narkoba akan tertawa terbahak-bahak kalau pengguna narkobanya di penjara. Sebaliknya, kalau ini kita hilangi mereka, maka bisnis narkoba akan gulung tikar. Itu yang terjadi, yang sekarang ini kita ubah. Pak, datanya paling tidak dalam setahun ada 50 triliun rupiah uang beredar dalam bisnis narkoba. Ya. Benar begitu? Ya, kerugian negara bisa segitu. Ini yang harus diperjuangkan, bagaimana pengguna narkoba itu bisa sembuh. Nah, kalau ini sembuh sampai derajat terendah, maka bisnis narkoba akan kolaps. Dan tidak ada lagi peredaran narkoba di Indonesia. Itu salah satu kunci yang harus kita pahami. Pengguna adalah korban, pengguna, bukan kriminal. Tidak demikian kalimatnya. Pengguna tetap kriminal. Karena undang-undang kita menyatakan bahwa pengguna narkoba diancam dengan pidana maksimal 4 tahun. Namun hukumannya undang-undang kita sudah mengatur. Kalau bisa lebih baik memilih hukuman rehabilitasi supaya mereka sembuh. Dan itu ada pada undang-undang narkotika. Dan memutus jaringan mereka terhadap pengedar. Iya, karena undang-undang kita ya rohnya adalah menjamin
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Ini artinya pengguna narkoba sesungguhnya tidak masuk penjara tapi masuk rehabilitasi. Pak Anang, kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.